Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi di hari Sabtu ya, tepatnya tanggal 24 Desember tahun 2022. Di penutup tahun ini, tahun 2022, kembali lagi di celengan channel yang membahas tentang budaya, sejarah, pusaka, dan lain sebagainya. Pada kesempatan hari ini kebetulan libur kerja hari Sabtu dan Minggu, itu biasanya off di rumah, dan menyempatkan buat video untuk unboxing ya, unboxing pusaka kiriman dari Kediri. Ini desa Ngasem ini nggak tahu desa apa dusun apa kelurahan, cuma ada tulisannya Ngasem, Jawa Timur, Kediri. Pusaka ini termasuk pusaka yang nggak tua-tua banget, maksudnya pusaka pusaka baru, tapi rawatan sudah lama banget, pakai banget. Pusaka ini ada yang bilang pusaka Betok Sumbro, ada yang bilang pusaka Sumbro, ada yang bilang pusaka, sambil unboxing ya, ambilkan karter dulu. Ada yang bilang pusaka Betok Suro. Nah, sedangkan Empu Sumbro dan Empu Suro itu masih satu keluarga. Kalau Empu Sumbro ibunya dan Empu Suro itu anaknya. Kilas balik sedikit, Empu Sumbro itu bukan asli Empu Jawa Timur, melainkan dari Jawa Barat, terutama di era kerajaan Majapahit, Prabu Siliwangi ya. Di era kerajaan Majapahit, beliau hijrah ke Jawa Timur dan membawa keahliannya, penempaannya yang ada mistisnya. Ditempa nggak pakai palu dan tidak pakai alat-alat penempa seperti sekarang, cuma melainkan pusaka itu habis dipanaskan dengan bara api, terus pusaka itu dipicit-picit. Nah, penempaannya dipicit-picit. Saya punya satu Betok Sumbro, tapi itu juga bukan betok yang yang era kerajaan Majapahit ya, melainkan juga era di antara era kerajaan, ada transisi ke era kemerdekaan. Itu maksudnya bukan kemerdekaan, tapi sudah pusaka lama, tapi di bawah era kerajaan gitu. Mungkin di era perjuangan lah. Sambil kita ngobrol, kita buka dulu pusakanya. Pusakanya kecil, patrem. Pusakanya patrem, kecil. Ini packingannya juga bagus sih. Jangan-jangan yang dilakban itu ya. Nah, ini pusakanya kecil, patrem. Kembali lagi ke sejarah, Empu Sumbro hijrah ke Jawa Timur, tempatnya di Kota Tuban. Beliau juga melahirkan empu yang luar biasa. Salah satunya adalah anaknya yang disebut Empu Suro, bahkan ada Betok Suro juga. Nah, pusaka yang saya dapat ini
Kalau menurut pengertian saya, selama saya belajar tentang pusaka, ini kok cenderung ke Betok Suro ya, enggak cenderung ke Betok Sombro, tapi orangnya bilang ini Betok Sombro, tapi nanti kita bedakan lah. Saya juga punya pusaka Betok Sombro. Keren guys, pusakanya keren. Ya, bersihkan dulu. Pijitannya sangat menonjol, ya. Tapi kalau dilihat dari bentuknya, ini cenderung ke suronya, enggak sombronya ya. Karena apa? Kelihat bentuk betoknya ini, ya ini buatan baru sih. Nggak mungkin kalau pijitan tangan menonjol kayak gini, cuma ini kayaknya ditempa. Tapi nggak masalah sih, ini hanya sebagai apa? Sebagai pembelajaran kita, sebagai literasi kita, bahwa semua pusaka itu belum tentu sepuh, ada yang baru juga. Ini kayaknya baru, Kamardikan. Tapi kalau dilihat dari bentukannya, ini cenderung ke suro. Ini punya saya Sombro. Nah, Sombro, dan bedakan antara suro dan sombro. Kalau sombro sangat sederhana. Sedangkan suro itu sudah membentuk. Jadi ini agak gimana ya? Agak perempuan, ya, agak feminim. Sedangkan ini sudah kelihatan apanya ya? Sudah kelihatan gagahnya yang suro ini. Kalau prediksi saya ini Betok Suro, tapi suro-suro Kamardikan ya. Memang sih orangnya kemarin ngomong ini bukan pusaka sepuh pak, gitu, atau mas, ini pusaka baru tapi sudah dirawat sangat lama. Ya jarang-jarang sih pusaka sepuh, tus itu jarang sekali. Kalau sekarang itu harganya sudah sangat-sangat tinggi, kalau sudah tus itu di atas 5 jutaan. Kalau saya lihat ini termasuk Betok Suro dan ini Sombro. Kalau Sombro itu, nah ini ada lubangnya, ada lubangnya. Terus ini ada sedikit dipelintir. Yang ciri khasnya Sombro. Ini juga enggak tua-tua banget pusakanya. Sedangkan Suro kita lihat 8 bro. Nah ini juga dikasih lubang. Nah ini kalau replikanya sudah sangat kelihatan ya. Ini ada lubangnya tapi enggak dipelintir. Ya nggak apa-apa sih, hanya buat nambah-nambah apa, referensi buat kita belajar bagaimana kita memahami mana pusaka yang sepuh, mana pusaka yang Kamardikan, mana pusaka yang daerah-daerah antara kerajaan sampai antara kemerdekaan kan gitu. Belajar pusaka itu nggak mudah, juga nggak apa ya, nggak murah, mahal juga. Sering juga saya kadang-kadang kalau penjualnya jujur sih dikasih tahu ini sepuh pak gitu. Tapi kalau penjualnya nggak jujur ya kita yang ketipu. Tapi nggak masalah, saya anggap bahwa ilmu itu sangat mahal gitu. Betok Suro,
Kalau ini betok sumbru. Perbedaannya kalau sumbru sangat-sangat sederhana, kalau suro sudah ada bentuk model pusakanya ya. Betok suro bukan sepuh, melainkan baru tapi sudah dirawat sangat lama. Baunya juga minyak semua. Mungkin ini pernah dibawa oleh spiritual yang meyakini bahwa dia ada ioninya dan lain sebagainya. Dapur betok suro. Empu suro itu adalah anaknya empu sumbru. Dan pamor, ya kalau biasanya kalau baru itu cenderung ke wengkon ya kan. Di pinggir-pinggirnya ini kelihatan ada garis-garisnya, tengah nggak ada pamornya, bilangnya wengkon. Betok suro, yes, buat nambah-nambah pembelajaran kita, buat kita belajar. Jadi semua pusaka itu nggak harus sepuh. Ada pusaka kemerdekaan, ada pusaka STW antara kerajaan ke kemerdekaan atau era-era tahun berapa ya? Ya tahun berapa? 1700-an atau 1800-an, di era-era masih kita dijajah negara asing. Ini sandangannya juga sandangan model Jawa Timuran. Kalau ke Madura ya, yang warangkanya kayunya juga kayu trembesi atau kayu randu, sangat ringan sekali, ini dibuat modif sendiri. Kalau ini kayu jati ya, lumayan berat. Sandangannya cenderung ke sandangan walikat. Sandangan sangat sederhana, tapi saya suka, mantap. Lestarikan budayamu, jangan terikut dengan budaya orang lain. Gitu ceritanya. Ya, untuk hari ini kita review satu pusaka. Tentang pusaka, kalau menurut pribadi saya ketika saya belajar tentang masalah pusaka, yakni pusaka betok suro, saya pernah juga menyinggung ya, makanya saya mahari, saya ambil dengan mahar yang sangat murah sekali. Istilahnya juga ada unsur hibahan dari orangnya. Terus saya ingin membandingkan antara betok suro sama betok sumbru. Kita sudah membahas bahwa empu sumbru itu bukan asli empu Jawa Timur, melainkan empu daerah Jawa Barat yang hijrah ke Jawa Timur. Ada cerita dia menetap di daerah Tuban. Makanya kalau betok sumbru itu ada pusakanya, ada benik-benik kayak meteoritnya, padahal itu adalah istilah pasir malelo, karena di Tuban itu banyak sekali tambang-tambang pasir silika yang dibuat kaca. Wajar saja. Nah, cukup sekian teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa dukung terus Celengan Channel, semoga kita bisa belajar bersama tentang budaya, sejarah, dan lain sebagainya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.